tukang pamer. Kalau Pak Jokowi pasti enggak, saya jamin ya. Pak Jokowi ini selama menjabat kerjanya bagus ya Pak? 2 jempol. Oke. Di masa-masa akhir ini Jokowi lah yang punya salah, tapi Prabowo lah yang pemain baiknya. Salah loh. Justru ini adalah permainan Prabowo. Beda, banyak orang punya kewenangan tinggi sekali, tapi tidak dipercaya. Dan saya percaya, walaupun Jokowi tidak menjadi presiden. Jadi isu-isu di luar sana Bapak dengar dong pasti kan? Banyak isu yang saya dengar, tapi kebenarannya kan belum tentu. Namanya isu. Apa gosip-gosip digosok makin sip. Halo teman-teman perspektifku, waduh gimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya dan semoga selalu diberikan kesehatan. Seperti biasanya kalau barengan sama aku di sini, aku ingin ngajakin kalian nih untuk mencari info-info menarik apa ya hari ini yang cocok banget buat dikulik. Dan seperti biasanya juga tidak usah terlalu banyak babi bu. Yuk langsung aja kita tonton videonya. Tuh tukang pamer. Gimana enggak? Soalnya waktu Pak Jokowi menggelar sidang kabinet perdana di IKN, beliau langsung ngomong dengan bangganya kalau udah ada 55 proyek yang dimulai di IKN yang bernilai 56 triliun rupiah. Pak Jokowi juga ngejajarin angka itu dari 6 proyek bidang pendidikan, 2 proyek kesehatan, 10 proyek logistik dan retail, 2 proyek transportasi dan energi, 14 proyek perbankan dan perkantoran, 9 proyek area hijau dan hunian, dan 3 proyek media dan teknologi. Keren Pak Jokowi. Akhirnya ya, ada juga yang investasi di IKN. Kasih materi ya, katanya Pak Jokowi itu tukang pamer. Gimana ya? Pak Jokowi kan ngasih tahu itu kan dia sebagai informasi gitu ya, menginfokan ke kita semuanya perkembangannya seperti apa ya kan. Nanti kalau Pak Jokowi nggak ngasih tahu kayak gitu, ngomongnya ini ditutup-tutupin, katanya kurang blak-blakan soal perkembangannya seperti apa ya. Kalau dikasih tahu katanya tukang pamer. Gimana sih maunya tuh gimana? Maunya tuh Pak Jokowi ngasih tahu apa enggak? Kalau Pak Jokowi ngasih tahu, katanya pamer. Kalau Pak Jokowi nggak ngasih tahu, katanya ada yang disembunyikan nih. Pasti ada sesuatu yang lagi dimainkan oleh Pak Jokowi kayak gitu. Emang benar apa kata Pak Jokowi waktu itu? Pak Jokowi itu sebagai manusia yang pastinya tidak bisa menyenangkan semua orang gitu. Bener tuh. Dan aku sebagai manusia pun juga kayak gitu, nggak bisa menyenangkan semua orang. Ada aja ya yang salah. Pak Jokowi dianggap meninggalkan seluruh harapan banyak orang menyangkut pemerintahan yang elegan, pemerintahan yang terukur, terutama pada periode kedua. Kalau memang MK itu dikritisi dan memang Jokowi cawe-cawe di situ, saya rasa ketidakadilan tuh di semua Indonesia udah demo lah di mana-mana. Ada orang yang menganggap itu tidak benar, ya, tapi lebih banyak yang percaya. Narasi yang berkembang itu luar biasa. Salah satunya adalah pidato Bu Mega dan pernyataan dari Mas Hasto bahwa ada upaya untuk mengambil alih PDIP dan kemudian gagal, maka kemudian larilah ke Golkar. Kalau Pak Jokowi pasti enggak, saya jamin ya. Ya, tapi logikanya mesti dibalik. Jangan-jangan partai yang membutuhkan Jokowi. Karena kepercayaan publik kepada partai rendah. Kepercayaan publik kepada Jokowi tinggi sekali. Lo yakin bro bahwa para elit-elit ini masih akan bersama dengan Pak Jokowi even nantinya ketika beliau tidak lagi menjadi presiden? Kewenangan dan kepercayaan dua hal yang berbeda. Banyak orang punya kewenangan tinggi sekali, tapi tidak dipercaya. Dan saya percaya, walaupun Jokowi tidak menjadi presiden, ada orang yang kalau Jokowi dan Prabowo bersatu kompak, bahagia hidupnya. Ada orang yang nggak senang Jokowi dan Prabowo kompak. Ya. Karena kalau Jokowi Prabowo kompak, nggak ada Kang Tau, ya kan? Hidupnya susah. Dia nggak senang kalau ini kompak begitu loh. Kalau semuanya berkumpul di pemerintahan Pak Prabowo, hanya meninggalkan PDIP sendiri, keseimbangan perpolitikan kita nggak bagus loh bro. Mana ada bar hari begini orang mau gabung kalau nggak nyaman, nggak bahagia, nggak nyaman kalau di luar pemerintahan ya. Nah ini bagus nih Bung Ara membungkam semua statement-statement, semua tuduhan negatif yang ada di media sosial ya, yang itu dituduhkan kepada Pak Jokowi. Banyak kan selama ini tuh banyak, apalagi ya akhir-akhir ini. Sejak waktu Pilpres kemarin, wah semakin banyak sekali ya kan. Semua tuduhan tuh diberikan kepada Pak Jokowi ya. Ada yang mengatakan ini soal 3 periode lah. Terus habis itu soal cawe-cawe lah. Terus habis itu Pak Jokowi yang ingin merebut kursi ketum lah.
Pak Jokowi, kalau yang baru-baru ini Pak Jokowi yang menumbangkan Golkar lah. Banyak sekali tuduhan-tuduhan yang diberikan, yang ditujukan kepada Pak Jokowi. Tapi apakah Pak Jokowi habis itu ngambek? Tidak. Pak Jokowi sudah kebal dengan semua tuduhan-tuduhan seperti itu ya. Aneh aja dengan orang-orang yang tidak suka terus-terusan memberikan statement yang negatif kepada Pak Jokowi gitu. Perpolitikan mindset anak Indonesia itu beda ya. Jadi kalau pakai cara-cara lama, yang namanya mengkritik, lalu membuli, memojokkan, atau menggunakan statement-statement yang tone-nya negatif di sosial media ataupun media massa, itu sering dilakukan dulu untuk menyerang kompetitor atau lawan-lawan politik. Dan itu saya lihat sekarang orang udah mindsetnya udah berubah. Jadi orang yang terzolimi itu dia akan terangkat. Orang yang sering mengejek, membuli itu dia akan makin menurun. Makanya ya kalau ada yang membuli ya tidak bisa dibiarkan. Tapi kita kapitalisasi dia. Ya kayak gitu lah. Tuh, diajarin tuh sama Mas Gibran. Kalau perpolitikan sekarang ini ya, strategi politik sekarang ini tuh berbeda sama yang dulu gitu loh. Kalau mungkin para buzzer-buzzer sebelah itu terus menyasar Pak Jokowi ya, menyerang Pak Jokowi dengan kata-kata yang kasar, dengan kata-kata yang kurang mengenakan, dengan ya kata-kata yang tidak pantas seperti itu sudah bukan zamannya lagi. Zamannya sekarang itu sudah bukan seperti itu mainnya. Ini pun bisa kita lihat ini ya dari waktu ini aja. Waktu kemarin di Pilpres ini kan ada perbedaan yang cukup kelihatan banget ya dari model promosinya. Dari 1, 2, 3 paslon 1, 2, 3 ini kan beda banget. Yang menurutku ini paling beda itu 02 ya kan, pakai animasi yang ketika kita lihat promosi kampanyenya, lihat video-videonya tuh kayak anak muda banget gitu loh. Kalian merasakan hal itu juga nggak? Nah itu yang dimaksud Mas Gibran juga sih kayaknya, pendekatan semacam itu yang tidak digunakan oleh paslon lain, yang kebetulan waktu itu digunakan oleh Pak Prabowo dan juga Mas Gibran. Nah makanya emang perlu ada perombakan nih ya Bu Mega. Pak Jokowi ini selama menjabat kerjanya bagus ya Pak? 2 jempol. Oke. Jadi isu-isu di luar sana Bapak dengar dong pasti kan? Banyak isu yang saya dengar, tapi kebenarannya kan belum tentu. Namanya isu. Gosip-gosip digosok makin sip. Digosok makin sip. Tapi menurut Bapak, Pak Jokowi kalau di dunia politik pinter banget? Atau gimana Bang? Kalau pinter. Pasti pinter lah. Pinter ya? Jadi nggak bisa kita lihat orang terus. Dulu kan orang ngata-ngatain Pak Jokowi pelangap-longo gitu. Iya. Ya kan? Tapi justru itu yang hebat. Terus orang juga banyak, wah pokoknya meng-underestimate Mas Gibran gitu. Saya bilang jangan underestimate Mas Gibran. Dulu di zaman Soeharto ada orang yang seperti Mas Gibran yang sampai 5-6 periode kan, yaitu Pak Murdiono. Iya. Jadi jangan underestimate orang dari fisiknya lah menurut saya. Saya juga nggak sekolah sarjana bos, ya kan. Saya cuma SMA bos, tapi kan alhamdulillah yang kerja sama saya S1, S2, S3 bos, sampai S-Mambo bos. Iya, berarti kita tidak bisa melihat orang itu cuma sekilas aja ya. Tuh dikasih paham tuh sama Bebalun, katanya kinerjanya Pak Jokowi gini kok, 2 jempol katanya. Dan itu juga dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Makanya waktu kemarin itu ya, waktu permintaan maafnya Pak Jokowi itu banyak masyarakat yang terharu juga ketika mendengarkan. Terus banyak juga kalau kalian melihat VT-nya ya di sosial media manapun ya, akhir-akhir ini tuh banyak yang seperti apa ya, seperti melihat ini kinerjanya Pak Jokowi. Terus ada juga caption yang mengatakan tidak siap nanti berpisah dengan Pak Jokowi seperti itu. Itu kan secara tidak langsung juga menandakan kalau kinerjanya Pak Jokowi selama ini ya memang benar-benar jempol banget ya kan. Nah terus tadi juga Bebalun tuh ngomong kalau jangan pernah meremehkan orang tuh dari fisiknya aja.
Nah, ini banyak jadi bahan para buzzer-buzzer ya, bukan buzzer aja sih. Para kaum-kaumnya yang tidak suka ya dengan Pak Jokowi dengan membawa-bawa soal fisik lah yang dihina ya, seperti itulah ya. Jadi jangan pernah merendahkan orang ya, karena bisa aja yang kalian rendahkan itu lebih hebat dari kalian gitu. Ada yang salah ketika orang menganggap bahwa Pak Jokowi itu semakin kuat ketika dia sudah dalam waktu detik-detik terakhir injury time akan turun ya dari jabatannya sebagai presiden. Ada yang salah gitu ya. Saya analisis dari satu sisi aja, dari kasus bagaimana undang-undang One Team Press itu bisa disahkan. Siapa yang salah? Siapa yang mengesahkan? Anggota DPR, legislatif yang mengesahkan itu semua. Ya, terus kenapa dia bisa mensahkan padahal nyanyian-nyanyian anggota DPR di televisi ya kita tahu mengkritik Jokowi, menghina Jokowi, menghujat Jokowi karena action Pak Jokowi yang dianggap tidak punya etika, tidak punya moral dalam permainan politik di negeri ini. Tetapi kenapa DPR-nya tetap mengesahkan, mensetujui yang namanya Undang-Undang One Team Press? Itu pertanyaan loh, masyarakat jangan tertipu. Kemudian Pak Jokowi lagi yang dibilang anggap hebat atau disalahkan ketika PKS, PKB, Nasdem ya atau disebut menjadi Kim Plus itu masuk meninggalkan Anies Baswedan, meninggalkan membuat satu koalisi yang akan memenangkan pilkada ya di daerah-daerah yang terbesar di Indonesia. Dan ini tentu saja tujuannya adalah untuk menguatkan barisan ketika Pak Prabowo naik. Nah, kembali saya pertanyakan, kenapa Jokowi yang disalahkan? Teman-teman nggak sadar apa? Justru, ini kan saya pernah ngomong, antara Prabowo dengan Jokowi ketika bergabung itu akan menjadi kekuatan besar. Karena di belakangnya 9 naga full, tidak terpecah. Ya. Dan teman-teman jangan menganggap itu semua Jokowi. PKS ya barisan Habib Rizik kemana? Prabowo dong. Jadi teman-teman akan melihat di permukaan bahwa di masa-masa akhir ini Jokowi lah yang punya salah, tapi Prabowo lah yang pemain baiknya. Salah loh. Justru ini adalah permainan Prabowo bagaimana ya menarik Kim Plus ini menjadi menjadi kekuatan yang sebenarnya gitu ya. Tetapi ya saya tidak membandingkan antara Jokowi dan Prabowo. Dia memiliki kekuatan yang sama dan ketika dia bergabung ya beginilah akan sulit lawan-lawannya menghadapinya. Paham ya? Aku sepakat dengan statement yang ini. Pak Jokowi dan Pak Prabowo itu punya kekuatan masing-masing dan ketika dua-duanya ini digabung ini bakal susah banget untuk dilawan, untuk dipisahkan. Tapi faktanya, realitanya ini banyak orang yang berusaha untuk memisahkan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Termasuk soal Kim Plus ini kan banyak ya orang-orang yang menuduh ini tuh ulahnya Pak Jokowi, permainannya Pak Jokowi seperti itu. Yang jadi pertanyaan adalah, ini orang yang sering membangun narasi seperti ini, itu kira-kira ada di barisan mana ya? Soalnya sering-sering orang yang membangun narasi-narasi negatif kayak gini ya, apalagi ini kan menuju pilkada ya. Ini setauku sih para barisan sakit hati sih menurutku ya. Jauh di mata, dekat di hati. Jauh di mata, dekat di hati. Menurut pengetahuan saya terkait dengan politik, Pak. Enggak ada urusan dengan politik. Jauh di mata, dekat di hati. Tadi udah tunjuk-tunjuk ini sampai sini. Jauh di mata, dekat di hati itu seperti yang orang-orang tidak kita bayangkan akan tetapi akhirnya dekat gitu, Pak. Jawabannya hanya satu kata, silakan kembali. Jauh di mata, dekat di hati. Ampedu. Jauh dari mata, dekat di hati.
paling dekat ya Empedu bener. Sepeda Pak Jokowi. Ya. Terima kasih. Langsung dijawab pertanyaan saya tadi. Di Madinah. Dipendemna Nabi Muhammad di Madinah. Sepedanya diambil. Aduh, ini kayaknya semangat banget nih ibunya. Ya, lari, senang lari, senang. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama Ibu? Nama saya Ides Maliani dari Jambi. Halo Jambi. Bu? Ibu Ides. Ides Maliani. Ides. Ya. Bu Ides. Ya. Bu Ides. Apa yang selalu bertambah tapi tidak pernah berkurang? Umur Bapak. Alhamdulillah, makasih ya Allah. Silakan diambil sepedanya. Oh ini yang awal tadi tuh. Nggak apa-apa, seneng kok. Sujud loh tadi tuh, sama sujud syukur ya karena dapat sepeda dari Pak Jokowi, Pak. Setiap kali Pak Jokowi itu ngasih pertanyaan kayak gini tuh membuat adanya kebahagiaan tersendiri untuk orang-orang yang hadir di sana gitu. Mesti ada momen-momen unik, menarik yang terekam di kamera, yang terekam ataupun yang terlewat, tapi selalu menarik gitu loh momen-momen ketika Pak Jokowi ngasih pertanyaan seperti itu. Tidak terkecuali di momen kali ini Pak Jokowi ngasih beberapa pertanyaan. Ini ada ibu-ibu yang sampai sujud syukur saking senengnya dapat sepeda dari Pak Jokowi. Gimana nih teman-teman semuanya menurut kalian mengenai video kita hari ini? Yuk tulis di kolom komentar ya. Dan teman-teman semuanya, sayang sekali kita harus akhiri dulu video kita hari ini sampai di sini. Tenang aja karena besok insya Allah kita ketemu lagi. Jadi jangan lupa diklik tombol subscribe-nya supaya kalian tidak ketinggalan info terbaru dari kita. Aku Jub pamit undur diri dulu. Sampai jumpa dan terima kasih.